Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wasalna fi safha ay safha الخامسة في الصفحة الخامسة يعني ما زلنا في باب الطهارة في فصل غسل وجه sabakna yang apa nama itu, cuci wajah telah selesai. Ghuslu ar-rijlaini ilal ka'bain. Tafadhal, man sayaqra awalan? Ar-Ramadi, iqra lana ya Rahmadi. Wa yashar yasharu fil lail, sahara fil lail, bergadang. Tafkirul ummah, memikirkan umat. Illam yaku ta'lam ta an-nahwa illam lam mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa'in wajib alaihi mashul khuffaini ghuslu rujulain atau rijlain. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wasilatin usbu'in zaidatin fil yadain. Sekarang kita sampai ke yaitu membasuh kedua kaki sampai ka'ben. Ka'ben mana lutut. Ghusl ilal ka'ben. Jadi membasuh kedua kaki itu sampai nih. Iya. Mata kaki itu. Enggak. Bukan rijlun ain. Bukan ainur rijl, tapi ka'bat. Kemudian di sini in lam yakul al-mutawaddi apabila yang bertuduh labisan lil khuffain. Ini dia menggunakan khuffain, menggunakan khuf.
Jadi sekiranya misalnya kasusnya dia menggunakan khuf. Apabila dia menggunakan khuf, maka wajib baginya menyapu kedua khufnya atau membasuh kedua kakinya, dan wajib dia membasuh di atas keduanya min sya'ar, berupa dari sya'ar rambut, wasil'ah wa asbi' jari-jarinya yang jari taman kama sabaqa fil lada. Jadi kasusnya sama dengan kayak membasuh kedua tangan. Kalau tangan kan kemarin kalau misalnya dia ada sakit, ada yang menghalangi kan seperti diusap. Nah, sama juga dengan kaki. Kalau kaki itu misalnya sekiranya kalau dia pakai khuf. Khuf itu semacam dia bentuk sepatu tapi bahannya dari kulit. Nah, gimana ya? Jadi anggaplah kaki. Nah, jadi dia nempel sampai sini. Kemudian nanti ada pembahasannya kapan khuf itu dipakai. Kemudian tata caranya jika seorang yang berwudu menggunakan khuf, dia cukup mengusap di atas khufnya saja gitu. Nah, sama kayak tangan tadi kan yang sebelumnya. Kalau ada yang menghalangi, dia cukup diusap saja. Ambil air di sini mablul. Makna mablul yang dibasahi. Jadi jika tidaklah para mutawaddi kata tidak menggunakan khuf, mutawaddi orang berwudu, jika orang yang tidaklah orang yang berwudu itu menggunakan khuf, kalau dia tidak memakai khuf, fa in kana labisuhuma wajaba alaihi masul khufain, maka penggunaan keduanya itu khufain itu maka wajib hanya di masah khufain atau ghusl rijlan, itu dia membasuh kakinya. Kemudian ini adalah caranya adalah kalau misalnya mutawaddi itu orang berwudu tidak pakai khuf, maka dia berwudu seperti semula, ya kan? Kalau dia pakai khuf berarti dia mengusapnya. Maka wajaba ghuslu ma'alaihima min sya'rin wasilatin wa usbu'in wa zaidatin kama sabaq fil yadain. Jadi kalau dia enggak pakai itu sama dia kayak hukumnya dengan tangan. Nah, sama seperti biasa ke tangan kan? Nah, seperti juga kalau mengusap kaki. Cuman kaki ini sampai ke ka'bun, sampai ke mata kaki. Ya. Mata kaki. Kalau dia pakai khuf, dia harus hanya mengusap. Kemudian wasadis at-tartib. Aman saya qira. Nah, tafadhal. At-tartib fil wudu'i. Wajhi Zakarnahu falau nasa tartiba lam yakuffa walau wasala a'dha'ihi arba'ata daf'atan wa hidatan hadatsu irtafa'a hadatsu wajhi faqat. Nah, jadi di sini yang keenam dalam hal wudu alamai wajh, satu pekan wajah alladzi dzakarnahu, yang mana telah disebutkan pembahasan tentang wajah sebelumnya. Fi aqdil furud, dia termasuk dalam wajibnya dalam wudu. Sekiranya lupa tertib, misalnya kan wudu itu kan dari tangan, ya kan? Apa? Yang tertib kan
Iya, nak kalau yang dari apanya kan di hadis lain kan yang dari penjelasannya dari hadis Nabi kan dari sini. Tangan dulu. Iya, tertib. Iya, penjelasannya, tertibnya. Iya. Cuma tertib di sini sebenarnya ada khilaf di dalamnya. Ada yang dari wajah sesuai dalil Quran tadi surat Al-Maidah tadi. Kemudian penjelasan tata cara wudunya kan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dari hadis Utsman bin Affan kan seperti ini. Tertib sama beliau. Kemudian di sini katanya kalau sekiranya lupa tertib walam yakuffah dan tidaklah menghalangi walau ghusala arba'a adha'i dafatan wahidan bi itsnihi irtafa'a datsu wajhu faqat. Katanya lam yakuf kaffa itu tidaklah terhalangi meskipun dia telah mencuci 4 anggota wuduk 1 kali itu. Bi itsnihi irtafa'a datsu wajhu faqat. Maka hadas wajahnya itu terangkat meskipun dia tidak tertib itu. Kalau tertib itu nanti berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakuffa, tidaklah menghalangi. Walau misalnya dia itu sekedar telah membasuh 4 anggota dengan 1 basuhan, daf'an wahidatan, 1 kali aja. Bisnihi irtafa'a dahsuhu wajhihi faqat. Jadi yang terangkat hanya wajahnya semata. Itu maksudnya dia. Jadi sebenarnya masalah tertib wudhu itu sebenarnya ini hukumnya sunnah dia. Enggak wajib dia kan. Tapi tetap a'dha'nya itu yang wajib itu harus digena wudhu itu. Di sini kan khilafnya di antara para ulama itu tertib itu apakah bagian dari furud wajibnya atau sunnah itu. Tapi bukannya Syafi'iyah tertib itu merupakan termasuk rukun. Iya. Kalau dalam Quran itu kan Iya. 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 Kalau di Syafi'i itu tidak tertib itu dia bagian dari apa dia? Iya. Di sini tertib masuk di sini termasuk dari yang sunnah tadi. Iya. Bagian dari sana dia. Nah, di sini nggak disebutkan sunnah cuman sisi hukumnya aja dia. Boleh dia. Boleh diawali apa? Boleh misalnya kalau iya. Ya afdal dia. Kalau yang tertib ini dalam Syafi'i dia termasuk bagian dari furud dia itu. Iya, di antara sebagian para ulama membolehkan itu. Karena itu kan berdasar kan yang penting furudnya itu kena. Ya allazina amanu iza qumtum ila sholati waghsilu wujuhakum dari wajah. Tapi kalau yang tertibnya itu ada yang berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dilakukan oleh sahabat Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu. Kalau ada orang yang tidak tertib itu memang iya. Memang ada dasar enggak salah dia. Yang salah itu dia enggak wudu langsung salat dia. Iya. Jadi bab tertib itu ada khilaf di dalam para ulama. Yang penting itu 4 anggota yang wajib itu kena. Yang selebihnya kan sunnah lagi itu. Mulut, istinsyak, itu sunnah lagi itu. Termasuk gini kan takhlil. Selebihnya sunnah dia. Sekarang wasunanuhu. Wasunanuhu. Tafadhal lagi. Sunan wudu lagi. Wasunanuhu ay al-wudu asharat asya'. Wa fi ba'di nasqil matni. Wa fi ba'di nasqil matni ashru khisalin at-tasmiyah khisalin at-tasmiyatu awaluhu wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillah
الله الرحمن الرحيم فإن ترك التسمية أوله نعم أوله أتى بها في أثنائه فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما ثلاثا إن تردد في ظهرهما قبل إدخالهما الإناء نعم الإناء المشتمل على ماء دون قلتين فإن لم يغسلهما كره له ومسهما في الإناء وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما والمضمضة بعد غسل خفين kaf ini kaf ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه فيه ومجه أم لا فإن أراد الأكمل مجه نعم والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشمه ونثره أم لا فإن أراد الأكمال نثره والمبلغة مطلوبة في المضمرة والاستنشاق والجمع بين المضمرة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما نعم ومسح رأسي ومسح جميع الرأس وفي بعض مسح الأذن واستيعاب الرأس بالمسح أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كملا بالمسح عليها نعم ومسح ya ini sunan ya jami'ul uzunain zahiruhuma وباطنهما بماء jadidin أي غير balal lil ra's الرأس والسنة في
مسحهما أن يدخل أن يدخل أن يدخل مسبحيات مسبحتين نعم في صماخه في صماخه ويديرهما على المعاقب ويمر إبهامية بإبهامه على ظهورهما ثم يلصق كفيه يلصق ثم يلصق كفيه 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 وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا Nah, natawakaf. Sunnah al-wudu asyarah. Ini 10. Ada 10 di sini. Nah, di sini pertama adalah tasmiyah. Mengucap bismillah. Berarti boleh dengan bismillah saja, boleh dengan secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Itu dibolehkan. Kemudian setelah itu ghuslul kafain. Mana ghuslul kafain? Cuci tangan ini kaf. Qabla an yadkhul qabla an nudkhil Enggak istinja lain lagi, Bu. Lain lagi. Istinja tu dulu baru berwuduk kan? Enggak perlu. Kemudian mencuci kedua tangan sampai kuat-kuat ni dia ni. Ni kuat namanya ni. Jadi cuci apa ini? Kuat. Kemudian taslis itu, mana taslis? 3 kali itu. Itu wajibnya cuma 1. 2, 3 itu sunnah dia. Tergantung kalau airnya sedikit gini, berarti cuma cukup 1 kali. Kuat sampai sini, kuat. Kuat namanya, Bu. Bukan asna, kuat. Kuain. Nanti sini nih. Wa ghusl kafain ilal ku'ain. Qabla matmadah, dari sebelum bermatmadah. Kumuh-kumuh. Kumuh-kumuh, ha? Hah? Dan mencuci keduanya sebanyak 3 kali turaddid fi tarihima. Jadi diulangi dalam apa nama itu? Matmadah. Iya. Jadi seperti ini dia. Kalau 3 kali. Ya, sebelum matmadah. Jadi cuci tangannya dulu sebelum matmadah kafain, ghusl kaf. In turaddid. Dia mengulangi dalam tahrihima, dalam mensucikan keduanya. Sebelum qabla idkhalihima al-ina, sebelum dia dimasukkan ke dalam bejana. Ya. Al-mustamilu ala ma'in dunal qullatain, yang meliputi fil ina, bejana. Misalnya gini kan, jadi kita ni ambil cuci ini, setelah itu baru kita ambil untuk matmadah. Iya, setelah cuci kan, setelah dicuci. Ya, ini harus, makanya dicuci dulu. Iya, sudah dipakai, tapi dalam ma'ul musta'mal itu maka ada yang memperbolehkannya itu. Ini boleh kita masukkan ke dalam kulah yang tidak cukup 2 kulatain. yang sudah kita cuci karena kita syaratnya. Iya. Boleh kita mencidukkan Untuk menciduk untuk matmadah. Iya. Cuci dulu. Tapi tidak boleh karena kita sudah masuk ke dalam, misalnya kita masukkan dalam Iya. kulah itu kan, kita masukkan tangan kita di situ, boleh? Kalau apa, sebenarnya memasukkan menciduk itu setelah dia bersih itu, maka sebenarnya dibolehkan. Makanya dia dianjurkan tuh sebelum wudu, kan kita ada yang basuh tangan dulu, kita dulu tuh. Ya kan?
Setelah itu baru dicelupin ke dalam. Ada yang memperbolehkan itu. Termasuk ember juga boleh. Iya. Jadi cuci dulu tangannya. Bersihkan dulu lah. Kalau itu selama ini juga ustaz-ustaz yang mengajarkan tak boleh itu. Ya, ada yang memperbolehkan. Karena dia mengambil ini ma'ul musta'mal. Air sudah dipakai katanya kan. Kan hukum ma'ul musta'mal itu kan tidak selalu najis katanya kan. Ma'ul musta'mal itu bekas air itu masih bisa dipakai untuk taharah yang sekian kali ya kan. Selagi tidak terkena najis. Iya, selagi tidak terkena najis. Iya. Iya, penting tangan kita sudah kita basuh dulu. Baru kita masukin. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan kan dicuci dulu tangannya dia dulu. Sebelum dia masukin ke inak dia dengan bejana. Iya. Kemudian tata caranya itu untuk cuci tangan itu sampai ku'ain. Ini udah kuat. Sampai ini. Batasan mencuci tangan. Setelah itu baru kita ciduk. Berbeda dengan kasusnya misalnya kalau kita ada air keran. Ya kan? Kan bukan air di dalam bejana. Kalau ini kan pembahasannya dalam bejana. Jadi makanya disuruh cuci ini dulu, di luar itu dulu kan. Nah, setelah itu untuk menciduk, mengambil apa? Untuk madmadah kan. Mungkin gini dah. Waduh. Ah? Iya. Iya, setelah tangan kita kan sudah dicuci dua itu. Iya. 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 Nah, di sini ada nih nanti. Nih, ada nih. Iya. Iya. Misalnya airnya di bejana segini kan. Jadi otomatis kita dulu kan cuci dulu kan. Nah, selesai. Nah, baru untuk maddah kan sesuai tertibnya, cuci tangan dulu, bismillah tadi. Kemudian cuci tangan sampai kuat. Setelah selesai bersih baru maddah. Itu baru diambil lagi di sini. Itu dia. Iya. 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 Karena pada dasarnya kalau dia sudah jadi ma'ul musta'mal, ada yang mengatakan khilaf di dalamnya kan. Tapi selagi tidak terkena najis, tidak berubah warnanya, tidak berubah ta'am rasanya, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah agak lain, kayak rasa-rasa apa dia. Nah. Itu kalau ma'ul musta'mal itu bisa masih kotor ya? Iya, selama tidak terkena najis itu. Kan ada yang berdasarkan dengan hadis Nabi kan. Nabi ketika itu mandi satu bejana dengan istri beliau. Padahal beliau sedang junub betul itu. Nah, makanya diambillah hukum di sana ma'ul musta'mal itu selagi tidak najis boleh dipergunakan. Padahal Rasul satu bejana itu kan dengan istri beliau itu. Nah, makanya itu kan dikiaskannya kepada dalam keadaan wudhu itu. Sedangkan Rasul itu mandi apa lagi kan? Apalagi kita yang masih apa? Air yang ditampung di dalam baskom. Iya. Karena pakai apa dia tuh? Gayung. Habis saya capek. Iya. Jadi diambil satu kan, ada dituang sedikit sama dia kan. Kemudian baru gini kan. Sesurutan lah kan. Ambil lagi di sini ciduk lagi. Kemudian terakhir kaki kan dibasuh gitu kan. Kalau ada sebagian orang dia kan ada ember kecil ya. Yang ukuran gini ya, Pak. Ada. Kan dituang sedikit untuk cucinya dulu. Setelah itu baru dia masuk untuk kumur-kumur wajah, ciduk sama dia.
Nah, itu baru gini sampai sini. Macam ini. Iya. Itu hukumnya makruh itu. Jadi pemborosan air itu hukumnya makruh. Tapi kan ada juga dialah saji kamu wajah aja. Iya. Sama aja jadinya tambah sulam. Kemudian apa tadi di sini? Qabla Itu al-mustamilu ala ma'in dunal Ah. qulatain. Ini ada keterangan ala ma'in dunal qulatain. Sampai mana tadi, Bu? Alamat tu? Ala ma'in sudah ina. Ala ma'in dunal qulatain fa in lam yaghsilhuma kariha lahu ghusluhuma. Kalau misalnya kurang 2 kullah, katanya kalau dia diciduk, gomas itu kan memasukkan. Jadi hukumnya makruh. Kalau kita masuk tadi dengan kita. Iya, ini di dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab lain tidak masalah. Karena dia syarat di sini kulatain kan. Kalau kulatain itu karena airnya banyak, dia najisnya kan kayak di kolam renang. Kolam renang kalau kita misalnya mandi janabah, asalkan niat aja lari, terjun langsung sah. Ya. Salah si fulan kalau dia apa makruh dia. Iya. Makruh dia. Jadi sebenarnya adapun yang diketahui oleh masyarakat kita itu nggak bisa juga disalahan. Dia taunya itu. Iya. Kalau ramai manfaatkan tambah susah juga. Iya. Kalau kita sendiri tahu lah kita benar tidak. Imam Syafi'i ini orangnya sangat cermat kan. Mazhab Syafi'i itu detail. Berhati-hati. Iya, ihtiyatnya banyak dia. Dan jika dia yakin keduanya itu apanya itu masih tangan itu masih suci, maka dia tidak makruh untuk memasukkannya. Itu syaratnya. Wal madmadah dan berkumur setelah membasuh 2 kaf nih. Nah, tapak tangan. Kemudian mana lagi? Wa yasul asl sunnah fiha bi khalil ma'i fil fami saun adarah. Jadi sunnahnya juga di sini diambil air sekian. Adarah, mana adarah? yakni memutarnya. Tidak makruh. Kemudian ba'da ghuslil kaffaini yahsulu asl sunnati fihi ma bi khali al-ma'i. Jadi hukum dalam madmadah itu sunnahnya adalah dimasukin air ke dalam mulut kemudian di mana? Ada rohu itu artinya di berputar-putar itu. Nah. Ini mahajjah diarahkan awlafan fa in arada al-akmal. Nah, kalau dia tidak ingin menyempurnakan maka dia sebenarnya tidak mengapa dia. Nah. Kemudian wal istinsyaq itu menghirup kemudian dikeluarkan. Istinsyaq itu kan menghirup. Istinsar baru mengeluarkan. Ya. Istinsyaq itu dia setelah ba'damal madda wa yahsulu asal sunnah. Dia termasuk bagian dari sunnah juga. Fihi bi khalma fil af. Caranya itu dimasukin ma dalam ini. Idkhal ma fil af. Saun jazabahu sama saja. Atau dia dihirup, jazabah itu ditarik dihirup. Jazabahu dihirup dengan sendirinya ila khayashimi sampai khayshum. Khayshum sampai sini kan? Khayshum. Sampai ini kan? Iya. Jadi khayshum dia. Ya. Mana lagi nih? Wana saruhu. Jadi di setelah itu dihirup sampai sini. Kemudian dikeluarkan. Hah? Merah matu Pak Padih. Suara bagus.
Amla fa inna arda akmal nasaruhu wal mubalaghu matluba fil madmadah wal mustanshaq wal inshaq wal jam'i bainal madmadah wal inshaq thalatha ghuraf wa yatamadmada min kulli minha thumma yastanshiqu afdal minal fasl bainahuma. Di sini disebutkan menggabungkan itu lebih afdal ya kan, daripada seperti ini kan tadi. Nah, iya afdal. Sepaket dah. Anda terbiasa pada resiko lapeh. Itu dulu ya, Pak. Kemudian wa mashu jam'ira ghuraf 3 kali dah. Ghurfah ruangan sini. Nih. Dia sanggup enggak 3 kali? Itu aja. Mina dari ghurfah sini masuk ke dalam ini. Iya. Kok sanggup silahkan ya. Penting sampai sini aja sudah. Kalau di sini kan kalau dia mau menghirupnya sampai khayshum itu lebih bagus. Pipa dia, Pak. Suara sini kan apa aja. Kita kan bila nafas. Boleh coba. Itu lapang nih kan. Mengkau gurah tu kan di sini. Kalau gurah kan dari sini nih. Gurah tu kan maksud. Orang-orang sakit sinus saja. Iya. Wa mashu jami' ra's. Tafadhal Rahmadi, khalas ah. Wa mashu jami' ra'si sudah dibaca kan? Wa fi badi nasakh al-matan wa isti'ab ar-ra'si bil mashi amma mas ba'di ras fawajibun kama sabaq walau lam yarid naz'un ma'ala ra'sihi min imama wa nahwiha kama bil mashi 'alaiha. Jadi ini masuk kepada membasuh ke seluruh kepala. Dan di dalam sebagian naskah matan wasti'ab meliputi ra's. Jadi ada sebagian naskah itu yang mengatakan meliputi semua ra's kepala bil mashi. Adapun yang menyapu separuh masubah di rasi fawajibun, maka dia wajib. Sebagaimana sabaqah, sebagaimana dahulu telah disampaikan ya kan. Walau lam yarid naz'un, meskipun tidaklah datang kepada perselisihan ma'ala ra'si min imama wa nahwiha, berupa dari imamah yang tu pakai itu Rahmadiyah, imamah Rahmadi. Dan sejenisnya kamula bil mashi 'alaiha, maka kalau dia sampai di ini kan imamah dia pakai madiyah kan, gini nama dia, itu telah sempurna dia menyapu kepala dia tu. Jadi enggak perlu dicopot dia tu. Kalau yang sempurna itu gimana? Sampai sini dah. Yang sunnahnya ya? Iya, sampai kofa. Kopak di belakang. Iya, kofa. Iya, terus itu ditarik. Iya. Iya. Mungkin, wallahu a'lam. Kemudian itu kan ada yang langsung sampai sini kan? Iya. Selagi masih basah ya kan? Iya. Tapi ada juga yang satu. Nah, itu jangan juga disalahkan kan? Kan sekarang kesalahan kaum muslimin itu, wah salah. Iya. Jadi menganggap ini yang paling sunnah katanya. Itu yang agak yang lebih mirisnya seperti itu, menganggap satu pendapat itu paling sunnah. Mungkin di pendapat mazhab itu memang iya, kita akui kan, cuman ketika kita menyampaikan apa ya harus jujurlah kita kan, ini dari sisi mazhab ini gitu. Menganggap ini yang rajih katanya.
Adapun yang selain ini mungkin kita bisa menerima juga, kan? Kemudian wal udhunain zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadi seperti ini kan. Zahir di luar kan, batin di dalam. Seperti ini dia kan. Kemudian bima'in jadid. Setelah kepala tidak seperti ini lagi kan. Dengan ma'in jadid. Ghair balal ar-ra's, yang bukanlah si kepalanya basah. Wa sunnah fi kaffih balal, yaitu basah atau selain kepalanya basah di sini kan. Wa sunnah fi kaffihi masahima an yadkhula masbahataihi fi samakhihi wa yadiruha huma alal ma'atif. Samak sini dia. Ini. Itu dia. Samak tu dekat-dekat di sini dia. Dekat-dekat sekiran ini dah. Apa namanya? Masbiha. Jadi masbah dia di bagian sini dah ni. Dia gini dah. Ya. Di putar-putar ini. Alal ma'atif wa yamur bi ibham di gini nah, yamur ibham kan kan. Berarti dari sini di bawah biasanya tuh. Gini. Atau boleh juga di sini saya agak, karena di sini yang biasanya kan di sini dari bawah. Kalau di sini kan tidak dijelaskan. Tapi di sini cari yang mudah diberi kita. Mana lagi? Ala zuhuri hima summa yulsaqu kaffaihi wa huma mablulan. Jadi yulsaq kaffai yang begini nah. Iya. Mablulatan ni keduanya yang basah dengan kedua tali tinggal istizhar yang tampak yang disamakan dia. Seperti ini dah. Dia cara seperti ini dah. Boleh dua kali, boleh satu kali, boleh tiga kali dia. Wa takhlil lihya akathah. Man saya kira lihya. Tafadhal Rahmadi. Lihya. Minar rajul ya. Ar-rajuli al-khafi fi fatu. Al-khafifatu. Takliluhuma kaifiyati anad khula ar-rajulu asaba'ahu min asfalil lihya. Kemudian wa takhlil al-lihya al-kathah,
mana mentakhlil ini nih. Apa nama itu? Apa nama itu? Memasukkan nyela-nyela jenggot yang kasah, yang lebat. Nah, yang lebat. Caranya gimana? Bimaslah ar-rajul, jadi tiga. Adapun lihya laki-laki yang apa nama tuh? Yang tipis ya kan? Kasah yang lebat. Kasah lebat. Bimusallasah minar rajul. Dengan 3 kali dari seorang. Adapun lihya rajul yang apa tipis dan jenggot wanita dan khunsa. Wanita ada jenggot kayak itu. Yang bimusallasah dengan jadian 3 kali minar, dengan ada 3 orang tuh, dari 3 orang. Adapun lihya jenggot laki-laki yang lebat tipis dan jenggotnya perempuan dan jenggot khunsah. Khunsah ini bukan bencong ya. Orang yang mungkin gennya ada apa kan? Hah? Oh, yang kelamin ganda itu, gen itu. Dia masuk khunsah ada. Yang bencong itu mukhannas. Bencong ya. Melambai-lambai orang mandi. Semua masa? Mana dia? Khunsa wajib takhliluhuma. Jadi kalau ada laki-laki jenggotnya tipis atau lebat, kemudian perempuan kan ada tipis-tipis juga berjenggot dia. Kemudian khunsa, orang punya 2 gen kan. Maka dia di sini dikatakan wajib dia untuk nyelanya. Wa kaifiyatuhu, dan caranya itu adalah adkhular rajul as-sab'ahu min asfalil lihya. Jadi dia masukin dari bawah. Coba ini. Jarinya dari bawah minal asfal. Min asfal lihya, di sini dia. Iya. Mungkin gini aja kan. Nah. Al-lihya. Ayo sah ya. Intahal al-waqt itu. Nah, tafadhal.